Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad SAW menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Lebih ekstrem dari sholawat nariyah. A'udzubillah, oke, aku berlindung kepada Allah. A'udzubi kalimatillahi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Itu di situ bukan Allah, Pak. Bi kalimatillahi. Memang ada kalimat-kalimat Allah itu bisa melindungi? Kan enggak. Yang melindungi kan cuma Allah. Itu hadis itu, Pak. Hadis. Jadi kalau bahasanya orang ini dalam sholawat nariyah mengandung kesyirikan dan secara bahasa bisa menjadikan orang syirik, hadis Nabi pun bisa menjadikan orang syirik kalau dua kali yang mendengar. Tina rikasuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang di dunia ini beruntung, kita mendapatkan asupan ilmu yang benar, bukan ilmu yang hanya diklaim sebagai kebenaran padahal lucu. Salah satu contohnya misal tadi seperti yang diucapkan oleh Ustadz itu, bahwa sholawat nariyah itu bid'ah. Saya setuju. Kalau bid'ah ini bukan bid'ah dalam syariat, artinya bukan tercela. Jadi bid'ah itu hanyalah karena tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Dan otomatis kamu ngomong bahasa Indonesia juga bid'ah karena Rasulullah tidak pernah berbicara bahasa Indonesia. Kamu berceramah pakai bahasa Indonesia itu bid'ah. Rasul tidak pernah menerjemahkan hadis, menerjemahkan Quran dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bid'ah secara syariat sehingga dolalah, saya tidak setuju. Kenapa? Karena tidak pernah ada pelanggaran dalam syariat ketika kita membaca solawat yang solawat itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak percaya, Sayyidina Ibnu Abbas punya solawat sendiri. Ada beberapa sahabat yang solawatnya tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kalau kamu bilang itu kan sahabat, oke, Imam Syafi'i punya solawat sendiri. Bahkan ustadz-ustadz kalian juga, dengarkan kalau berceramah, apakah mereka membaca solawat Ibrahimiyah? Enggak. Saya sudah pernah tunjukkan ustadz kalian itu khutbah Jumat pakai solawat Salatullah wassalamuhu ala nabi. Itu bukan solawat yang dicontohkan Rasulullah. Syekh bin Bas dalam kitabnya membuat solawat yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan kamu menyebut sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah mengajarkan. Toh solawat yang dicontohkan Rasulullah itu adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu. Jadi seharusnya kamu kalau ada mendengar qalan Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau tidak boleh pakai sayyidina, harus persis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Tapi faktanya kamu kalau didengar nama Nabi Muhammad, kamu sebutnya sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang mengajarkan baca solawat begitu? Jadi kalau sholawat nariyah dianggap bid'ah, terkutuk, tercela karena tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan, jutaan umat bahkan miliaran orang Islam itu ya tercela. Kenapa? Karena mereka biasa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di fatwa-fatwa ulama kalian juga qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sallallahu alaihi wasallam itu? Ada Nabi mengajarkan sholawat begitu? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kita waras dulu ya. Bid'ah, oke, setuju, tetapi begitu pemahamannya. Yang kedua, kalau membaca sholawat nariyah lalu dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bisa mengabulkan hajat dengan dirinya sendiri,
Nabi Muhammad bisa melepaskan masalah kita, bisa menjadikan kita husnul khotimah, bisa menghilangkan kesedihan kita dengan kekuatan Nabi Muhammad sendiri. Itu ya, saya sepakat, itu musyrik namanya. Tetapi konsekuensi dari seperti ini adalah kamu harus jadi orang dungu dulu. Kenapa? Karena itu hanya diyakini orang dungu, orang yang gak ada otaknya, orang yang malas berpikir, baru itu bisa terjadi. Jadi bahasanya Ustadz Sofyan Khalid ini adalah kan kalau meyakini Nabi Muhammad bisa, iya, musyrik, iya. Itu memang kalau. Tetapi ada kadarnya kekalauan itu. Kekalauan yang dia maksud itu hanya akan terjadi di orang yang otaknya tidak ada. Tidak ada otaknya. Kalau ada saya kira tidak mungkin. Kenapa? Perhatikan. Karena dibaca secara redaksi, misalnya tanhallu bihil uqadu. Ini pentingnya belajar sorof. Tanhallu itu dari kata halla. Halla itu melepas. Ikut wazan infa'alah. Menjadi intahalah. Infa'alah menjadi inhalalah ya. Yanhalilu. Atau diidghamkan menjadi inhallah yanhallu. Tanhallu. Apa faedah wazan infa'alah? Limutawa'ati fa'alah. Menunjukkan efek dari wazan fa'alah. Saya jelaskan gampangnya. Misalnya wazan fa'alah itu doroba. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Umar. Maka Umar ini posisinya dipukul atau terpukul. Fa'in doroba Umar. Maka Umar terpukul. Efek dari dipukul oleh Zaid. Berarti di situ ada pelakunya. Tanhallu bihi al-uqadu. Terlepas dengannya, dengan Nabi Muhammad, al-uqadu, ikatan-ikatan. Apakah Nabi Muhammad yang melepas? Enggak, blok. Enggak. Kenapa? Karena faidah ba di situ lil isti'anah ya'ti qoblal wasilah. Abba yang menunjukkan menggunakan ya, di mana biasanya itu abba ada setelah kalimat, di mana sebelum kalimat, di mana kalimat setelah ba itu mesti artinya adalah alat atau perantara atau wasilah. Contohnya kotok tu bisikina, bisikini ya. Saya memotong dengan menggunakan pisau. Yang motong saya, tapi perantaranya pisau. Tanfariju. Jadi dari kata farojah dulu. Baru menjadi infarojah. Terlepas, tercerabut atau kegelisahan itu menjadi terurai ya. Semua artinya itu ter. Bukan Nabi Muhammad yang melepas. Bukan Nabi Muhammad yang membuat kamu husnul khotimah. Bukan Nabi Muhammad yang tugdo. Apalagi tugdo. Tugdo itu dikabulkan. Artinya ada yang mengabulkan. Itu namanya fi'il mabni maf'ul. Fi'il mabni maf'ul itu mesti pelakunya itu tidak disebut. Artinya apa? Yang disebut mesti bukan pelakunya. Kenapa? Karena posisi dari fa'il yaitu pelaku sudah ditempati oleh maf'ulnya. Maka disebut naibul fa'il. Maman dipukul. Jadi kalau ada kata kerja yang bentuknya itu di, maka yang disebut di situ, subjek yang disebut di situ mesti aslinya adalah objek. Maman dipukul dengan palu. Kira-kira yang mukul Maman palu apa orang? Orang lain. Dikabulkan hajatku dengan Nabi Muhammad. Kira-kira yang mengabulkan Nabi Muhammad apa ada unsur lain? Unsur lain. Kenapa? Karena di situ fiilnya itu mabni maf'ul. Ada fa'il yang tidak disebut. Kalau fa'ilnya tidak disebut, maka ketika di situ menyebut kalimat isim tidak mungkin itu fa'ilnya. Karena kalau itu fa'ilnya berarti bukan fi'il mabni maf'ul. Segampang itu. Jadi, di satu sisi, kalau kamu bisa mengira sholawat nariyah itu menjadikan orang syirik, yang pertama, ya kalau orangnya goblok sekali, gak tahu sama sekali bahasa Arab, gak ngerti gitu bahasa Arab, sehingga dia tidak paham apa itu fi'il mabni maf'ul, yang mana tidak mungkin menyebut pelaku, namanya juga mabni maf'ul. Tidak mungkin juga di situ Yang kedua juga orang yang memang tauhidnya itu jeblok, jadi gampang meyakini ada sesuatu selain Allah. Sehingga ketika ada narasi-narasi begitu langsung dia yakin, oh ini sama dengan Allah, bisa mengabulkan hajat ya.
Kalau orang pintar sedikit saja, misalnya belajar balaghah. Dalam balaghah itu ada majas akli. Misalnya ya, jangankan yang seperti itu. Misalnya saja Nabi Muhammad membuat saya masuk surga, itu pun tidak langsung syirik, Pak. Kalau kamu faham balaghah. Apa itu balaghah? Ilmu yang menjelaskan bagaimana bahasa itu difahami. Di situ ada istilah majas akli. Apa itu majas akli? Kamu sebut seorang pelaku, tetapi hakikatnya bukan dia yang melakukan. Itu populer dalam Al-Quran. Ya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadat, maka akan menambah ayat-ayat itu kepada mereka keimanannya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menambah keimanan? Apakah ayat? Bukan, Pak, Allah. Itu namanya kita nisbatkan ayat ya kepada fi'il zadat, padahal pelaku yang sebenarnya bukan ayat. Ayat hanya wasilah, tetapi Allah. Dalam Al-Quran banyak dipakai. Dalam bahasa sehari-hari juga kita pakai. Siapa yang ngasih kamu uang, ibu? Uang itu rezeki. Akidah kita la razzaqo illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Syirik kamu. Goblok. Goblok. Kita tahu saya dapat rezeki dari Allah. Wasilahnya diberi ibu misalnya. Siapa yang menyembuhkan kamu itu? Dokter. Oh, syirik. Goblok. Goblok. Kecuali memang orang yang menjauh itu memang orang tidak punya akidah. Kalau kita kan sudah yakin. Tauhid Allah itu la syafi, la mudirru, la nafi, la yuhyi, la yumit illallah, la razzaq. Ya. Tidak ada yang membuat apapun selain Allah. Ketika ada narasi kita seolah-olah nisbat kepada ada sesuatu yang berlaku seperti Allah, itu hanya majas akli. Nisbat fa'il bukan kepada fi'ilnya, atau menisbatkan fi'il bukan kepada fa'il yang sebenarnya. Itu berlaku dalam semua dialog. Makanya saya setuju selawat nariyah itu membuat kamu syirik. Kalau kamu goblok, dungu, bahasa Arabnya goblok sekali, tidak ngerti balaghah, tidak ngerti nahwu, tidak ngerti sorof, akidahnya juga sengklek, tidak bertauhid, itu baru kamu bisa syirik. Kamu baca-baca Al-Quran, malaikat mencabut nyawa, memangnya malaikat yang membunuh? Begitu pertanyaannya nanti. Bukan, Pak. Yang membuat orang mati itu Allah. Misalnya ada orang mati di pengadilan, siapa yang membunuh itu? Saya. Siapa yang mematikan dia? Orang ini, Pak. Oh, syirik. Yang mematikan bukan Allah. Ya, rusak ya, rusak. Dan saya kira itu hanya akan diterima oleh orang-orang yang dungu sekali. Dungu sekali. Terlalu goblok ya. Terlalu. Kalau kita berpikir sedikit saja, enggak. Kamu makan, kenyang. Kita sebut hukum sebab akibat. Oh, matahari bersinar, ini basah. Dari basah jadi kering. Oh, matahari yang membuat ini kering. Biasa begitu. Al-Quran juga begitu bahasanya. Itu tadi salah satu contohnya. Ayat membuat orang beriman. Mana ada? Yang membuat beriman itu Allah. Ada firman-Nya. Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Kalau Allah mau semuanya beriman. Iman itu hidayah, hanya Allah ya. Yang membuat iman bertambah, iman berkurang itu Allah semua. Tidak ada selain Allah, tetapi ada wasilahnya. Al-Quran pakai bahasa itu. Zadathum imana. Zada menambah. Fa'ilnya atau pelaku di sini taknya, yaitu hiya, ayatuhum. Menambah apa? Imanan, keimanan ya. Jadi gimana ini kok ada ayat bisa membuat orang beriman? Ya iya, sebagai wasilah. Bahkan kalau kamu membaca ta'awud ya, ada yang lebih ekstrim dari sholawat nariyah. A'udzubillah, oke, aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah gitu. A'udzu bikalimatillahi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Itu di situ bukan Allah, Pak, bikalimatillahi. Memang ada kalimat-kalimat Allah itu bisa melindungi? Kan enggak. Yang melindungi kan cuma Allah. Nah, terus itu hadis itu, Pak. Hadis. Jadi kalau bahasanya orang ini dalam sholawat nariyah mengandung kesyirikan dan secara bahasa bisa menjadikan orang syirik, hadis Nabi pun bisa menjadikan orang syirik. Kalau goblok sekali yang mendengar. Contohnya hadis Nabi ketika mengajarkan doa A'udzu bikalimatillahi at-tammah.
Di situ artinya maksudnya kalimat tamma itu Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa melindungi kamu. Padahal yang bisa melakukan apapun itu hanya Allah. Itu hadis Nabi kok kayaknya syirik juga. Wah kacau kah? Kacau. Allahumma hadina ada sabil, butuh kewarasan. Walaupun tidak punya ilmu banyak, yang penting waras. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.